Azam ketua kelas disiapkan dan berdoa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azam dan teman-teman 11 IPS yang sudah hadir di kelas tepat waktu dan sudah berdoa ya. Insya Allah hari ini kita kembali ya belajar sejarah setelah hari apa? Hari Senin ya, kita belajar sejarah ya hari Senin. Cuman hari ini teman-teman kita belajarnya ditemani oleh, boleh lihat ke belakang, namanya Bu Sari. Beliau adalah kepala sekolah di SDI Ramah Anak. Nah, beliau ini adalah pendamping pengajar praktik ibu dalam program guru penggerak. Jadi Bu Sari ini akan belajar sejarah bersama kita 2 jam ke depan. Oke, udah ya. Nah, teman-teman sebelum kita mulai, Ibu punya permen. Nah, bukunya boleh dikedepanin dulu. T33 ya. Permennya belum boleh disentuh, ya. Belum boleh disentuh. Belum boleh disentuh ya. Lihat aja dulu. Lihat. Yang ada ini ya. Kuku atau kuku? Buku. Kok kuku? Ada yang panjang kukunya kayaknya nih ya. Belum boleh disentuh. Nah. Jangan dipindahkan dari tempatnya ya. Udah ada di mejanya semuanya ya. Nih teman-teman 11 IPS, permainannya siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Nah, dengerin dulu instruksinya. Coba tangannya diangkat ke atas semuanya. Lalu taruh di ujung meja. Taruh di meja. Ujung apa pangkal ya? Oh, pangkal meja berarti. Nah, di sini nih, di pinggir meja. Di dekat kamu. Nah, kayak gini. Nah, makanya bukunya dipinggirkan dulu. Karena kita butuh meja itu. Bukan jarinya ya, seluruh telapak tangannya itu di pinggir meja, di dekat kamu. Nah, kalau ibu bilang jangan di dekat permen, jauh-jauh dari permen. Adi, siap? Siap? Dimulai? Oke, konsentrasi. Kanan, kanan, kanan kiri. Kiri kanan, tengah, kanan, tengah, kiri, kanan, ambil permen. Coba angkat tangannya siapa yang dapat semuanya. Ica, Fadli, sini siapa dapat? Dapat satu-satu. Dapat semua. Adi dapat satu. Ini siapa yang dapat? Berbagi. Ya, Ibu, jangan dibagi dulu. Siapa yang dapat tadi? Emang dapat. Ya, oke. Terima kasih. Bagi teman-teman yang dapat semuanya itu keikhlasan hati kamu. Mau berbagi ke teman-temannya. Ya, yang nggak suka berarti keberuntungan ya. Keberuntungan. Oke, udah ya. Permennya taruh di kantong dulu. Taruh di kantong dulu. Yang udah terlanjur nggak apa-apa. Teman-teman 11 IPS hari ini udah dapat permen. Kurang, nanti kita tambah nih, ada door prize nanti masih sisa nih. Tapi nanti ada syaratnya. Kita hari ini tuh sebetulnya hanya melanjutkan ya. Melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita bahas tentang pokok bahasan besarnya apa? Babnya tentang Perang Dunia I.
1 dan 2. Perang Dunia 1 sudah selesai. Kita melangkah ke Perang Dunia 2. Kita masuk ke masa lalu, mencoba masuk ke peristiwa masa lalu itu seperti apa sih Perang Dunia 2. Nah, teman-teman, kita ini udah belajar ya. Sebelum Ibu masuk ke sini, ada yang masih ingat faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua? Satu-satu angkat tangannya. Ketidakadilan keputusan atau perjanjian Versailles terhadap Jerman. Siapa lagi? Akhwat. Krisis ekonomi. Ijal. Terbunuhnya Pangeran Ferdinand itu adalah faktor 1. Yang kedua aja. Azam tadi apa, Azam? Nggak jadi. Afifah? Udah komplit sebetulnya ya. Benar nggak? Benar. Gara-gara Perang Dunia 1 yang memutuskannya, rasanya itu menzolimi ya kepada Jerman. Akhirnya Jerman tidak terima. Muncul lagi Perang Dunia Kedua. Nah, kita juga udah banyak ada sebab khusus dan sebab umum. Nah, teman-teman, kita lanjutkan untuk Perang Dunia Kedua. Hari ini teman-teman itu akan belajar tentang pertempuran selama hanya tinggal ya. Selama Perang Dunia Kedua. Thank you. Udah selesai dia. Kita close lagi berarti kalau dia udah selesai ya. Gak bisa diituin deh. Bentar ya. Gak bisa keluar deh. Bentar Ibu perbaiki dulu. Biar dia tidak typo ya. Selam apa selama ya? Selama ya. Oke. Nah. Jadi. Semoga tidak typo lagi. Nah, ini dia. Materinya ini ya, pertempuran penting selama Perang Dunia Kedua. Tujuannya apa? Teman-teman itu setelah pertemuan hari ini bisa menjelaskan pertempuran apa saja yang dimasukkan penting selama Perang Dunia Kedua. Nah, boleh dibuka bukunya dulu. Teman-teman buka buku paketnya. Buka buku paket, kamu baca sebentar sambil Ibu absen ya. Tapi kalau melihat jumlah kehadiran ini hadir semua ya. Oh, aman. Tadi si Afik itu nggak jadi masuk. Oh, kira dia mau belajar. Dia kan nggak ikut itu ya? Iya, dia sendiri. Udah, berarti Amar doang ya, sisanya hadir. Oke. Dah. Amar doang. Silakan teman-teman baca dulu sebentar. Dibaca. Tapi kita butuh kelompok sebetulnya. Kita butuh kelompok. Kita pakai kelompok yang biasa aja. Kelompok sejarah atau teman-teman pilih lagi. Ikhwannya 2 kelompok, akhwatnya 2 kelompok. Ya, boleh yang kemarin. Ini aja. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Setuju? Ini 3. Ini 4. Nah, karena kita pertempurannya ini cukup banyak. Ada berapa pertempuran? Udah cek belum? Ada berapa pertempuran? Coba dicek buku kamu, ada berapa pertempuran penting? Ada 7 pertempuran penting. Cuman itu tidak bisa semuanya ya. Ibu munculkan deh. Setiap kelompok Ibu beri kebebasan 2 handphone untuk dipergunakan, 1 sebagai media untuk membuat bahan, 1 lagi untuk browsing.
Nah, ambil dulu deh, satu kelompok ambil 2, nanti arahnya setelah ambil handphone. Handphone siapa? 2 saja ya, 2. Azizi ambil handphone siapa? Berdua Adi, oke. Aran, kelompoknya handphone siapa? Ambil sekarang. Akhwatnya yang handphone, boleh dinyalakan handphonenya, cek grup kelas 11. Ibu sudah share di sana panduan lembar kerja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Buram nggak? Blur nggak? Nah, gini ya. Materinya tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, sumbernya boleh dari buku paket, ada video, link videonya juga udah Ibu tuliskan di sana. Nah, teman-teman kalau yang kesulitan menangkap materi lewat video, kamu boleh browsing juga. Berarti yang teman-teman cari adalah tulisan ya, tulisan orang yang berhubungan dengan kamu, dengan tugas kelompok kamu. Nah, ini udah Ibu bagi. Kelompok 1 cukup mencari tentang, menganalisis tentang pertempuran Britania. Kelompok 2 pertempuran Barbarossa. Kemudian kelompok 3 pertempuran Mindao, dan kelompok 4 pertempuran Moskow. Apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, ini yang kamu lakukan. Baca materinya atau dengarkan video sesuai topik kelompok masing-masing. Kemudian lakukan analisis. Nah, analisisnya ada 5 nih. Kan setiap perang itu ada nama perangnya ya. Kamu cari, kok itu sih nama perangnya, asal muasal nama perang. Kemudian latar belakang atau tujuan. Kadang-kadang yang dijelaskan itu cuma latar belakangnya. Kadang-kadang tuh tujuan hampir sama. Kemudian proses atau jalannya perang. Kemarin kita sudah belajar sedikit tuh tentang jalannya perang. Kemudian negara yang terlibat. Terakhir hasil perang. Hasil perang itu berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk infografis boleh, dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk video boleh. Misalnya nih, Azam dia menguasai materinya, kamu rekam aja Azam ngomong, boleh. Atau kamu bikin dalam bentuk PPT, silakan, dibebaskan ya. Yang penting 5 analisis ini ada di dalam tugas kamu. Boleh dikerjakan sekarang. Kita batasi waktunya ya biar tidak berlama-lama. 20 menit ya paling lama. Kerjasamanya dimaksimalkan. Kalau dari video yang Ibu share itu, di bawahnya juga ada penjelasan tuh. Kamu klik video, kamu klik komen-komen bawahnya, di sana juga ada penjelasannya. Ada pertanyaan? Ada? Paham? Udah? Silakan. IPA? Iya, kita jangan sombong dulu ya. Oh, saya punya 2 kapal gitu ya. Ternyata dikasih kapal 2 lusin. Nah, satu lagi dari pertanyaan Azizi tadi. Kok si Amerika bisa tahu strategi Jepang? Orang dalam. Teman-teman, Amerika itu sudah canggih angkatan perang itu dari dulu. Dia sudah tahu strategi perang, gerak-gerak perang itu dia udah tahu dari dulu. Artinya dia tuh nama aktor ya. Kalau di istilahnya kalau di perfilman dia bintang utamanya. Coba bandingkan di Jepang itu berapa luasnya? Kalau dari segi daerah, Jepang berapa? Bandingkan dengan Amerika. Nah, dikit ya. Tambah pelajaran kita di materi sebelumnya, keberanian Jepang menyerang apa? Amerika yang diserang? Apa yang diserang? Pelabuhan atau pangkalan militer. Dia walaupun saya kecil, di negara saya kecil, alasan Jepang tadi ingin menjajah ke daerah lain apa coba? Ya, memperluas wilayah. Dia sadar negaranya kecil, sumber dayanya nggak banyak, tapi dia dengan cara menjajah
dan lain. Nah, berani dia, sebetulnya ada pelajaran bagi kita tuh, walaupun kita ambil positifnya, bukan harus menjajah ke daerah lain ya. Walaupun kita sepertinya kemampuan kita sedikit, tapi ketika kita ada usaha itu ada hasil. Kalau lihat dari postur tubuhnya tuh orang Jepang itu dulu kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil. Udah ada orangnya kecil, daerahnya kecil, tapi kok dia bisa maju sekarang? Rajin, ulet, dia nggak malas ya. Nah gitu. Cukup ya teman-teman untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Hari Senin berarti kita nggak jadi ulangan ya, kita selesaikan.